Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar anak-anakku. Masih bersama Ibu dalam pembahasan kita kali ini mengenai menerapkan persamaan kuadrat. Adapun kompetensi dasar pada pembahasan kita kali ini yaitu 3.19, menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 4.19 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan konsep persamaan dengan tepat. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan cermat. Baiklah, jika sebelumnya kalian sudah mempelajari cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan berbagai metode, seperti faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, ataupun dengan menggunakan rumus, maka pada pembahasan kita kali ini, kita akan menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Pada pembahasan terdahulu, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan itu X1 dan X2. Dengan demikian, jika akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka persamaannya adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara menyusun persamaan kuadratnya? Mari kita lihat contohnya. Dalam soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 2. Berarti di sini diketahui X1-nya adalah 3, X2-nya adalah min 2. Sekarang kita balik bahwa dari akar-akar yang diketahui ini, X1 dengan X2, kita akan mencari persamaan kuadratnya, bentuk umumnya. Dari AX kuadrat BX tambah C sama dengan 0. Maka pergunakan rumus ini, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X1-nya plus 3, dan nilai X2-nya adalah min 2. Di sini ada tanda min dengan kurang berdekatan, maka ini akan berubah menjadi plus. Sehingga persamaannya X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara mengalihkan kedua kurung ini? Pertama kita kalikan X dengan X, sehingga hasilnya X kuadrat. Kemudian X dengan plus 2, X dikali plus 2 sama dengan plus 2X, boleh. Sekarang min 3 dikali X sama dengan min 3X, dan terakhir min 3 dikali plus 2 sama dengan min 6, sama dengan 0. Di sini min 3X dengan plus 2X satu jenis, maka dapat kita gabungkan. Min 3X ditambah 2X sama dengan min X. Sehingga hasil akhirnya, yaitu persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kemudian cara yang kedua, menyusun persamaan kuadrat menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A yang sudah kita bahas pada pembahasan terdahulu, yaitu rumus jumlah. Dan X1 dikali X2 sama dengan C per A, yaitu rumus kali, maka akan diperoleh persamaan X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dikalikan X, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Bagaimana cara menggunakan rumus tersebut? Mari kita lihat contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan negatif 3. Berarti kita ketahui bahwa negatif 2 ini adalah X1 dan negatif 3 ini adalah X2. Maka dengan menggunakan rumus jumlah, X1 ditambah X2 sama dengan min 2 dikurang 3, dari sini min 2, kemudian ditambah dengan min 3, min 2, min 3 sama dengan min 5. Sedangkan untuk rumus kalinya, X1 dikali X2 artinya min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6. Kita tinggal masukkan ke dalam bentuk rumus yang ini. Jadi persamaan kuadratnya adalah, kita ganti X kuadrat di sini, kemudian dikurang
dengan hasil jumlahnya yaitu min 5, kita kalikan X, min 5X, kemudian ditambah dengan hasil kalinya yaitu plus 6. Kita bisa selesaikan kembali karena di sini ada min dengan kurang berdekatan menjadi plus, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Seringkali kita mendapatkan suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan yang lain. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jika kita mengetahui akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dengan X2, maka akar-akar persamaan ini berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain, di mana persamaan kuadrat yang baru ini, akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita cari dulu hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Untuk rumus hasil jumlah, kita pergunakan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, di sini B-nya min 2, dibagi 1, dikalikan min, hasilnya plus 2, kemudian rumus hasil kali, X1 dikali X2 sama dengan C per A, C-nya 3, A-nya 1, 3 per 1 sama dengan 3. Sedangkan untuk akar-akar persamaan kuadrat yang baru, di mana berhubungan dengan persamaan kuadrat yang ini, kita misalkan akar-akarnya adalah P dan Q. Kenapa P dan Q? Karena di sini akar-akar X1 dengan X2 sudah dipergunakan pada persamaan yang sebelumnya, maka untuk yang baru kita misalkan dengan P dan Q. Untuk P sama dengan X1 ditambah 3. Kenapa X1 ditambah 3? Karena di sini dalam soal adalah akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan yang ini. Dan Q-nya sama dengan X2 ditambah 3. Kita cari rumus hasil jumlahnya, yaitu P ditambah Q. Kita masukkan P-nya X1 ditambah 3, dan Q-nya adalah X2 ditambah 3. X1 ditambah X2, kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita boleh mengganti atau mensubstitusikan X1 ditambah X2, kita ganti atau substitusi dengan 2 di sini karena kita sudah dapat hasilnya 2, ditambah 6 sama dengan 8. Sedangkan untuk rumus hasil kalinya, P dikali Q sama dengan X1 ditambah 3 dikalikan dengan X2 ditambah 3. Kita coba dengan menggunakan metode pelangi, X1 dikali X2, simpan di sini. X1 dikali plus 3 X1, plus 3 dikali X2 plus 3X2, atau kita dapat menuliskannya seperti ini, 3 kalinya X1 ditambah dengan 3 kalinya X2, dan ditambah dengan hasil kali 3 dikali 3 sama dengan 9. Substitusikan hasil dari X1 dikali X2 yang sudah kita dapat di sini 3, kita ganti 3. Kemudian X1 ditambah X2 kita sudah milik di sini 2, jadi 3 dikali 2 ditambah 9, maka hasilnya 3 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 18. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat dikurangi P ditambah Q dikali X ditambah P ditambah Q dikali Q sama dengan 0. Kita ganti P plus Q-nya hasilnya 8, di sini jadi 8X, dan P dikali Q-nya 18, maka persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi 8X ditambah 18 sama dengan 0. Untuk soal nomor 2, contohnya,
Susunlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kali akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1 sama dengan 0. Artinya, akar-akar dari persamaan yang ini memiliki hubungan dengan persamaan kuadrat yang baru akarnya, yaitu 2 kalinya. Misalkan, akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Serta persamaan kuadrat yang baru kita misalkan dengan A dan B di sini. Tadi sebelumnya kita menggunakan P dengan Q. Sekarang kita menggunakan A dengan B, tidak apa-apa. Maka nilai A sama dengan 2 kalinya x1, karena di sini 2 kali ya hubungannya. Kemudian nilai B-nya sama dengan 2 kalinya x2. Sehingga rumus hasil jumlahnya yaitu A ditambah B untuk persamaan kuadrat yang baru sama dengan 2x1 ditambah 2x2. Atau untuk memudahkan kita, penulisannya kita ganti menjadi 2 kalinya x1 ditambah x2. Sehingga nilai x1 plus x2 ini dapat kita ganti atau substitusi dengan hasil dari rumus min B per A, di mana B-nya adalah min 3 dan A-nya adalah 2. Sehingga 2 dikali 3 per 2 sama dengan 2 kali 3, 6, dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk rumus hasil kali, yaitu A kali B sama dengan 2 kali X1 dikali 2 kali X2. 2 kali 2, 4, kemudian X1 kita kalikan dengan X2. Di mana X1 dikali X2 berarti C per A, C-nya 1, A-nya 2. Maka menjadi 1 per 2 dikali 4. 4 kali 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Persamaan kuadrat yang akarnya A dan B adalah X kuadrat dikurangi A plus B kali X ditambah A dikali B sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru adalah substitusikan nilai A plus B-nya yaitu 3 dan nilai A kali B-nya adalah 2. Sehingga X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Akhirnya kita sudah pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar yang disediakan gurumu.